Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Fahza dengan NIM 18016054 akan mempresentasikan artikel yang sudah saya teliti untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Afnita MPD. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah artikel itu memiliki beberapa struktur. Yang pertama, judul artikel. Yang kedua, identitas penulis. Yang ketiga, abstrak dan kata kunci. Yang keempat, pendahuluan. Yang kelima, metode penelitian. Yang keenam, hasil penelitian dan pembahasan. Yang ketujuh, penutup. Yang kedelapan, daftar pustaka. Yang pertama, judul artikel. Judul artikel yang saya angkat atau yang saya analisis adalah Analisis Wacana Kritis AWK Cerita Pendek Cinta Karena Taruhan karya Juan, model Town of Vantage. Yang kedua, identitas penulis adalah saya sendiri. Nama Amelia Fahza, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Email ameliafahza@gmail.com. Yang ketiga adalah abstrak. Di dalam abstrak ini saya melampirkan tujuan penelitian, metode penelitian, analisis penelitian, dan hasil penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur makro dan struktur mikro pada teks cerpen Cinta Karena Taruhan karya Juan yang diunggah pada tanggal 11 April 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dan analisis yang saya gunakan adalah analisis wacana kritis dengan menggunakan pendekatan Town of Vantage terhadap cerpen Cinta Karena Taruhan karya Juan. Analisis dilakukan terhadap unsur teks yang terbagi atas struktur makro, superstruktural, dan struktur mikro. Berdasarkan hasil penelitian, cerpen ini memenuhi unsur mikro dan unsur makro. Namun pada unsur stilistik, diksi yang digunakan pada cerpen ini menggunakan kata yang mudah dipahami khalayak umum. Selain itu, pada struktur retoris rata-rata memakai majas hiperbola. Nah, kata kuncinya cerita pendek, wacana kritis, Town of Vantage. Yang keempat adalah pendahuluan. Cerita pendek sendiri merupakan karya sastra yang banyak dibaca oleh masyarakat Indonesia. Terlebih di setiap hari Minggu, cerpen selalu ada di koran, baik koran lokal maupun nasional. Wacana pada cerpen termasuk ke dalam wacana fiksi berdasarkan pendekatannya. Analisis wacana kritis mengenai teks fiksi dalam hal ini cerpen telah banyak dilakukan dengan menggunakan konsep analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Town Vantage. Konsep Vantage ini memiliki nilai lebih jernih dalam merinci struktur, komponen, dan unsur-unsur wacana. Selain itu, metode analisis wacana kritis ini terkesan mendapat tempat tersendiri di kalangan analisis wacana kritis. Analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada di dalam setiap proses bahasa.
batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan. Pada pembahasan kali ini dibatasi menggunakan cerpen Cinta Karena Taruhan karya Juan yang diunggah pada tanggal 11 April 2021. Yang kelima, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cerpen Cinta Karena Taruhan karya Juan yang diunggah pada tanggal 11 April 2021 di kompas.id. Hasil penelitian teks cerpen Cinta Karena Taruhan karya Juan yang diunggah pada tanggal 11 April 2021. Yang pertama, struktur makro yang berelemenkan tema atau topik. Yang kedua, superstruktur yang berelemenkan skematik. Yang ketiga, struktur mikro yang berelemenkan semantik yang membahas tentang latar, detail, maksud, dan praanggapan. Yang keempat, struktur mikro yang berelemenkan sintaksis yang membahas tentang bentuk kalimat, kohesi, dan kata ganti. Yang kelima, struktur mikro yang berelemenkan stilistik yang membahas tentang leksikon atau pilihan kata. Yang keenam, struktur mikro yang berelemenkan retoris yang membahas tentang majas. Yang pertama, kita membahas tentang struktur makro dari cerpen Cinta Karena Taruhan. Nah, struktur makro ini berelemenkan tema atau topik. Nah, tema dalam cerpen Cinta Karena Taruhan ini adalah cinta yang berujung balas dendam. Hal ini digambarkan pada kutipan kalimat sebagai berikut. Aku tidak bisa jadi pacarmu lagi. Yang aku lakukan selama ini hanyalah kebohongan. Aku sengaja berbuat baik kepadamu agar kamu menyukai aku. Sama halnya dengan aku yang tersakiti karena cintamu. Aku juga ingin membuatmu tersakiti karena cintaku. Selama ini yang aku lakukan hanyalah balas dendam, Septihan. Kutipan di atas menjelaskan bahwa tokoh aku atau Larima melakukan hal baik kepada Septihan semata-mata hanyalah kebohongan. Ia melakukan itu karena ia ingin membalas dendam dengan apa yang telah dilakukan Septihan kepadanya. Septihan menjadikan Larima sebagai bahan taruhannya bersama teman-temannya. Larima sakit hati dan melakukan balas dendam kepada Septihan. Yang kedua yaitu suprastruktur. Suprastruktur memiliki satu elemen, yakni elemen skematik. Teks atau wacana umum mempunyai skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk suatu arti. Analisis struktur pada cerpen terdiri atas abstrak, orientasi, konfigurasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, pada kali ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu abstrak. Nah, abstrak pada cerpen merupakan gambaran umum secara keseluruhan mengenai berbagai situasi, peristiwa,
dan berbagai macam unsur lainnya dalam cerita. Dalam tahap ini, ide kasar penulis biasanya dimunculkan, namun belum ada awal yang benar-benar konkret. Abstrak pada cerpen Cinta Karena Taruhan karya Juan adalah gambaran awal pada cerita ini menceritakan tentang cinta terlarang antara Larima dengan Septian. Awal mulanya Septian menyatakan cinta kepada Larima di tengah lapangan basket sekolah mereka. Karena Larima dari dulu menyukai Septian, Larima menerima Septian sebagai pacarnya. Setelah 1 minggu menjalani hubungan, Septian memberitahu kepada Larima bahwa dia tidak benar-benar mencintai Larima. Dia hanya menjadikan Larima sebagai ajang taruhan dengan teman-temannya. Hal tersebut sudah diketahui Larima setelah 2 hari berpacaran. Akhirnya mereka putus. Larima menerima keputusan Septian saat itu, walaupun hatinya hancur. Tetapi sikap dan perhatian yang diberikan Larima tidak berubah. Larima selalu membantu Septian dalam berbagai hal, seperti membawakannya sarapan dan membuatkan tugas yang tidak sempat Septian buat. Walaupun hal itu selalu ditolak oleh Septian, Larima selalu berusaha untuk membuat Septian jatuh cinta. Pada suatu hari, ada kejadian yang dimana Septian bertengkar dengan temannya yang bernama Fajar. Fajar dihajar habis-habisan oleh Septian karena ucapan yang dilontarkan oleh Fajar. Hal tersebut membuat seisi sekolah menjauhi Septian. Satu-satunya orang yang tidak menjauhinya adalah Larima. Septian mulai jatuh cinta kepada Larima dan meminta maaf karena telah menjadikannya sebagai ajang taruhan. Keesokan harinya, Septian meminta Larima untuk menjadi pacarnya lagi. Larima menolak ajakan Septian karena semua perhatian yang diberikannya kepada Septian hanyalah kebohongan. Dia hanya ingin Septian merasakan sakit yang dirasakannya. Yang kedua, orientasi. Orientasi pada cerpen memperkenalkan setting atau latar cerita baik dalam segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga dapat dimulai dengan memperkenalkan tokoh, menata berbagai adegan, dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Pada cerpen Cinta Karena Taruhan karya Juan ini menggambarkan kisah cinta terlarang yang beruntut dendam. Terlihat bahwa cerpen ini berlatarkan di sebuah sekolah. Di awal cerita sama-sama kita ketahui bahwa latar yang diambil penulis adalah depan sekolah menuju kantin. Cerpen Cinta Karena Taruhan karya Juan menggambarkan Larima dan Septian sebagai tokoh utama. Masing-masing tokoh memiliki sifat atau karakter yang berbeda-beda. Yang pertama, tokoh Lamira. Tokoh Lamira ini adalah seorang gadis biasa. Dia tidak populer di sekolah dan juga tidak pintar. Lamira memiliki sifat yang sabar, sedikit pemalu, dan gigih. Tetapi Lamira juga memiliki sifat pendendam. Yang kedua, tokoh Septian. Septian adalah salah satu siswa populer di sekolah. Dia seorang lelaki yang tampan dan banyak digemari oleh siswa perempuan. Bukan itu saja, Septian sangat suka berolahraga dan juga aktif di organisasi sekolah. Tokoh Septian ini memiliki sifat yang jahat, mudah tersinggung, pemarah, dan pengecut. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi pada cerpen merupakan bagian di mana berbagai konflik mulai muncul. Konflik dapat berupa masalah, pertentangan, atau kesukaran-kesukaran bagi tokoh utama mulai diperhatikan.
Bagian ini menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Biasanya komplikasi juga mulai membentuk, mengubah atau memperlihatkan karakter tokoh yang sebenarnya pula. Jika dalam bagian orientasi tokoh tidak benar-benar keluar wataknya. Komplikasi tokoh pada cerpen Cinta Karena Taruhan karya Juan muncul pada saat Septihan memutuskan Lamira dan mengakui bahwa ia hanya menjadikan Lamira sebagai bahan taruhan. Sebagai mana dapat kita lihat dalam salah satu kutipan cerpen dalam cerpen Cinta Karena Taruhan karya Juan sebagai berikut. Lamira, aku mau kita putus. Sebenarnya aku tidak cinta sama kamu. Kamu hanya jadi bahan taruhan aku dan teman-temanku. Maaf ya, Lamira. Hubungan kita sampai di sini saja. Dari kejadian itulah konflik mulai bermunculan. Karena Lamira merasa dipermainkan oleh Septian, orang yang benar-benar ia cintai dengan sepenuh hati. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi pada cerpen merupakan bagian di mana berbagai konflik mulai muncul. Konflik dapat berupa masalah, pertentangan, atau kesukaran-kesukaran bagi tokoh utama mulai diperhatikan. Bagian ini menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Biasanya komplikasi juga mulai membentuk, mengubah atau memperlihatkan karakter tokoh yang sebenarnya pula. Jika dalam bagian orientasi tokoh tidak benar-benar keluar wataknya. Komplikasi tokoh pada cerpen Cinta Karena Taruhan karya Juan muncul pada saat Septihan memutuskan Lamira dan mengakui bahwa ia hanya menjadikan Lamira sebagai bahan taruhan. Sebagai mana dapat kita lihat dalam salah satu kutipan cerpen dalam cerpen Cinta Karena Taruhan karya Juan sebagai berikut. Lamira, aku mau kita putus. Sebenarnya aku tidak cinta sama kamu. Kamu hanya jadi bahan taruhan aku dan teman-temanku. Maaf ya, Lamira. Hubungan kita sampai di sini saja. Dari kejadian itulah konflik mulai bermunculan. Karena Lamira merasa dipermainkan oleh Septian, orang yang benar-benar ia cintai dengan sepenuh hati. Yang keempat, evaluasi. Tahap evaluasi ditandai dengan adanya konflik yang mulai diarahkan kepada pemecahannya. Evaluasi dari cerpen Cinta Karena Taruhan karya Juan terlihat saat Lamira memberikan bekal kepada Septian. Lalu Septian tersenyum saat melihat bekal yang diberikan Lamira kepadanya. Yang kelima, resolusi. Resolusi adalah suatu keadaan di mana konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Di dalam cerpen Cinta Karena Taruhan ini terlihat pada saat Septian meminta maaf kepada Lamira dan mengakui dia menyesal terhadap semua kesalahan yang telah ia perbuat. Tidak itu saja, Septian meminta Lamira kembali menjadi pacarnya. Yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian akhir sebuah cerita pendek yang diberikan oleh pengarang yang menyuarakan pesan moral sebagai tanggapan terhadap konflik yang terjadi. Koda dalam cerita pendek Cinta Karena Taruhan karya Juan sebagai berikut. Maafkan aku Septian, aku tidak bisa jadi pacarmu lagi. Yang aku lakukan selama ini hanyalah kebohongan. Aku sengaja berbuat baik kepadamu agar kamu menyukai aku. Sama halnya denganku yang tersakiti karena cintamu. Aku juga ingin kamu tersakiti karena cintaku. Selama ini yang aku lakukan hanyalah balas dendam Septian. Biar kamu tahu rasanya sakit
karena cinta, dan sekarang kamu akan mengalami sakit karena cinta. Kamu akan tahu rasanya disakiti sama orang yang kamu cintai. Maafkan aku, Septian, aku tidak bisa menjadi pacarmu. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa akhir dari cerita pendek Cinta Karena Taruhan ini tidak bahagia atau bisa disebut sebagai sad ending. Karena walaupun Lamira sudah memaafkan Septian, bukan berarti Lamira menerima ajakan Septian. Malah sebaliknya, terlihat bahwa Lamira menolak ajakan Septian untuk kembali menjadi pacarnya. Lamira mengaku bahwa kebaikannya selama ini hanyalah sebuah kebohongan. Lamira hanya membalas dendam kepada Septian yang telah mengkhianati cinta tulusnya. Struktur selanjutnya yaitu struktur mikro dalam tataran semantik dengan beberapa elemen di dalamnya, yakni latar, detail, maksud, dan peranggapan. Elemen pertama tataran semantik pada struktur mikro yaitu latar. Latar merupakan bagian cerpen yang dapat mempengaruhi arti yang ingin ditampilkan. Selain itu, latar yang dipilih akan menentukan ke arah mana pandangan khalayak hendak dibawa. Nah, pada cerpen Cinta Karena Taruhan, karya Juan menceritakan tentang kisah cinta Lamira yang dijadikan bahan taruhan oleh Septian. Cerita ini bisa mengiring pemikiran khalayak. Elemen kedua dalam tataran semantik pada struktur mikro yaitu detail. Detail berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang. Elemen yang ketiga yaitu hampir sama dengan detail, hanya saja elemen yang dimaksud melihat informasi yang menguntungkan komunikator dan diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, informasi yang merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit, dan tersembunyi. Cerpen Cinta Karena Taruhan ini bertujuan untuk menghibur atau memberikan nasihat secara tersirat kepada khalayak untuk tidak menjadikan cinta sebagai bahan taruhan. Struktur mikro selanjutnya adalah tataran sintaksis dengan beberapa elemen di dalamnya, yakni bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti. Nah, bentuk kalimat dalam cerpen Cinta Karena Taruhan adalah menjelaskan deduktif dan induktif. Kenapa demikian? Karena kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf. Yang kedua, kohesi. Kohesi adalah hubungan antar proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat yang membentuk wacana. Nah, dalam cerpen Cinta Karena Taruhan terlihat bahwa adanya kohesi dan koherensi pada paragraf ke-16 yang bunyinya, setelah meluapkan segala emosi, Septian langsung pergi meninggalkan jejak kesedihan di hati Larima. Diperlakukan seperti itu, Larima hanya bisa menerima caci dan makian dari Septian. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain tangisan yang membasahi wajahnya. Nah, struktur mikro pada cerpen Cinta Karena Taruhan. Struktur mikro ini berelemenkan stilistik, leksikon atau pilihan kata. Nah, pilihan kata yang digunakan pada cerpen Cinta Karena Taruhan karya Juan memakai kata yang mudah dimengerti khalayak. Kenapa demikian? Hal itu dilakukan oleh penulis berkemungkinan agar informasi yang terkandung dalam cerpen sampai kepada pembaca. Struktur mikro selanjutnya berelemenkan retoris. Nah, unsur retoris pada cerpen Cinta Karena Taruhan karya Juan terdapat dalam beberapa kutipan. Yang pertama, pada kutipan
Aku cinta kamu Larima. Jadilah pacarku Larima. Kutipan ini menggunakan majas penegasan. Yang kedua terlihat pada kutipan pipi Larima mendadak memerah merona, seperti tomat segar yang baru dipetik. Nah, kutipan ini menggunakan majas metafora. Selanjutnya, ada majas hiperbola. Di sini saya temukan dua kutipan yang bermajas hiperbola. Yang pertama, cucuran keringat dari pori-pori kulitnya semakin membuat wanita menggila. Yang kedua, Septihan menepi ke pinggir lapangan dan mulai menghapus keringat yang membanjiri tubuh dengan handuknya. Struktur artikel yang terakhir yaitu penutup. Analisis wacana kritis AWK dengan menggunakan pendekatan Twain Advantage terhadap cerpen Cinta Karena Taruhan karya Juan. Analisis dilakukan terhadap unsur teks yang terbagi atas struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Berdasarkan hasil penelitian, cerpen ini memenuhi unsur mikro dan unsur makro. Namun, pada unsur stilistik, diksi yang digunakan pada cerpen ini menggunakan kata yang mudah dipahami khalayak. Selain itu, pada unsur retoris rata-rata memakai majas hiperbola. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Maaf atas segala kesalahan, terima kasih.